Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan pada minggu keempat sesudah Pentakosta tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 17 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24. Demikian tertulis, beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan mengambil carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan masih muda, lalu aku sendiri akan menanamnya di atas gunung yang menjulang tinggi. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan semua yang bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertunas kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan sebab hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya. Setelah satu minggu kita melewati seluruh pengabdian, pelayanan, kesaksian kita di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Ada kalanya kita mengalami suka dan juga kita mengalami duka. Tetapi hari ini kita sejenak datang beribadah sembari memohon kepada Tuhan untuk memberikan hikmat baru melalui sabdanya yang kita dengar. Hari ini kita telah memasuki minggu keempat sesudah Pentakosta. Tema yang akan kita renungkan dalam ibadah ini ialah Tuhan mengubah menurut kehendaknya. Tuhan mengubah menurut kehendaknya. Tema ini menarik sebab kalau kita baca teks yang baru saja kita dengar, itu sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi. Tetapi dalam tangan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan bisa mengubah yang mungkin bagi kita tidak mungkin terjadi, tidak mungkin kita laksanakan, tetapi Tuhan bisa mengubahnya. Dan cara Tuhan mengubahnya itu pun itu sungguh luar biasa. Kalau kita bayangkan teks yang baru kita baca tadi terjadi pada kita, pastilah kita mungkin agak sulit menerima kenyataan bagaimana Tuhan hendak mengubah kita menurut kehendaknya. Sehingga dari teks yang baru kita dengar tadi, ada beberapa poin yang hendak kita renungkan dan hendak kita ambil pelajaran. Yang pertama, kedaulatan Tuhan. Kalau kita baca ayat yang ke-24 dan sampai 22-24, kita akan melihat bagaimana Tuhan mengubah menurut kehendaknya. Bahkan Tuhan memiliki kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita baca teks itu, maka kita akan melihat Tuhan menyatakan Dia sendiri yang akan mengambil cabang dari pohon aras dan menanamnya di tempat di mana Dia tentukan. Coba kita bayangkan pohon aras itu yang sungguh tinggi, lalu Dia ambil yang muda dari ujungnya itu, lalu Dia petik yang muda itu dan Dia menanam di puncak gunung yang tertinggi. Sesuatu yang tidak masuk akal. Karena biasanya kita menanam pohon di tempat yang subur, di tempat yang mungkin curah hujan cukup, angin tidak kencang, dan kita akan merawat dengan baik.
Bahkan kita mungkin mengambil dari biji atau dari bibit yang baik. Tetapi ini Tuhan mengambil dari pucuk pohon aras yang masih muda, lalu dia tancapkan di atas gunung. Ini menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat. Dengan caranya yang tidak mungkin, yang tidak masuk akal, Tuhan bisa menjadikan dari sesuatu yang tak masuk akal, tidak masuk logika, dan akhirnya dia tumbuh. Ini menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat atas alam. Dia berdaulat atas alam dan semesta. Dan setiap individu yang ada di dalam dunia ini, tidak ada yang mengubah dan mampu mengubah rencana dan kehendak Tuhan. Jika dia berencana, dari yang tidak mungkin pun bisa terjadi. Ini yang mau kita lihat, bahwa Tuhan berdaulat. Itu yang pertama. Yang kedua, rencana ilahi yang sempurna. Rencana ilahi yang sempurna. Perubahan yang dilakukan oleh Tuhan selalu sesuai dengan rencana dan tujuan yang sempurna. Tidak ada rencana Allah yang tidak sempurna. Saya ulangi, tidak ada rencana Allah yang tidak sempurna. Walaupun dalam prosesnya, dalam kehidupan kita menganggap itu bukan rencana Tuhan. Tetapi jauh setelah itu, maka kita akan melihat itu sempurna rencana Tuhan bagi kita. Terkadang kalau kita berada di hutan, kita akan melihat sesuatu yang runyam, yang semeraut. Karena di hutan itu tidak ada jalan, kita harus merintis jalan, kita harus berjalan dalam ketidakpastian. Kita akan mengatakan hutan ini tidak membahagiakan, hutan ini kacau balau, hutan ini tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita telah melewati hutan itu bermil-mil atau berkilometer, maka akan kita lihat, wow, gunung ini rupanya luar biasa, indah sekali. Dari kejauhan kita melihat gunung itu indah, luar biasa. Tapi ketika kita masih di dalam gunung itu, kita akan menganggap kacau balau. Rencana Tuhan bisa saja kita anggap kacau balau, karena kita tidak melihat dengan jelas. Kita tidak melihat apa yang akan terjadi. Bahkan kita mungkin hanya melihat apa yang di depan mata, tidak mampu melihat ke depan apa yang terjadi, yang Tuhan akan segera kerjakan secara sempurna. Maka kalau kita baca ayat yang ke-23, dikatakan begini. Kalau kita baca ayat yang ke-23, di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah menjadi pohon aras yang hebat. Menjadi pohon aras yang hebat. Artinya jika kita mau turut kepada kehendak Tuhan, maka rencana Tuhan atas kita sempurna dan hebat. Kita akan menjadi orang hebat. Kalau kita mau tunduk terhadap rencana Tuhan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, proses pertumbuhan dan pembentukan. Ini yang mungkin agak sulit kita terima dalam proses dan pertumbuhan. Kita lebih suka pada hasil, bukan pada proses. Kalau ada anak kita yang sedang kuliah mungkin maunya cepat tamat lah. Langsung gelar STH, ST, SPD, apalagi macam-macam gelar baru sekarang yang tidak bisa kita ingat lagi. Kalau dulu kan hanya insinyur, doktorandus. Kalau sekarang banyak kali gelar-gelar. Itu yang kita dambakan. Nah, belajar kau ya biar cepat tamat. Kok cepat tamatnya langsung yang disampaikan, bukan proses. Padahal orang yang cepat tamat bisa juga membahayakan. Mengapa? Baru mendaftar dia cepat tamat katanya 2 tahun DO. Kenapa pulang kau?
tapi bapak bilang cepat tamat. Udah pulang aku kan. Karena DO tidak menghasilkan sesuatu. Jadi jangan kita katakan cepat tamat. Belajar kau nak ya sampai mendapat ilmu. Nah itu. Kalau dia belajar tamat 4 tahun pun tidak mendapat ilmu, itu juga tidak ada gunanya. Maka banyak pengangguran. Dia hanya meraih gelar, tapi tidak punya ilmu. Gelar itu seolah-olah sim, salabim. Ada apa istilahnya itu ya. Seolah-olah setelah punya legasi, punya ijazah, dia bawa kemana-mana, diterima kerja. No, tidak. Sekarang yang dibutuhkan zaman sekarang bukan selembar ijazah. Yang dibutuhkan sekarang apa? Soft skill, kecerdasan, soft skill, kecerdasan yang soft. Karena ditanya nanti waktu wawancara masuk ke perusahaan atau ke sebuah pekerjaan, yang ditanya bukan berapa IP-mu, enggak ditanya. Karena itu asumsinya dia sudah pintar di situ. Yang ditanya soft skill, bisa bawa sepeda motor? Enggak. Wah, bisa bawa mobil? Enggak. CEO itu langsung takut kalau diterima ini nanti pengeluaran karena ongkos dia atau beli sepeda motor atau panggil supir untuk dia susah. Maka enggak ada soft skill, sepeda motor, bawa mobil enggak bisa. Oh iya, oh iya, nanti kapan-kapan datang lagi ya. Masih soft skill yang standar itu, standar. Kalau sudah bisa bawa mobil, bisa. Bawa sepeda motor, bisa. Ada SIM? Enggak. Pengeluaran juga. Harus lengkap. Bawa sepeda motor, bawa mobil, ada SIM C, SIM A, ada. Oh, centangnya. Bisa mengoperasikan MS Office. Apa MS Office? Word. Oh, bisa. Excel enggak bisa. PPT sikit-sikit. Wah, kawan nih presentasi nanti minjam lagi tenaga orang. Padahal mau ditempatkan direktur. Membuat laporan enggak bisa, memakai Excel enggak bisa, menjumlah enggak bisa. Oh iya. Udah ya, minggu depan datang lagi kan. Itu soft skill yang masih rendah. Ini proses. Jadi bukan soal apa yang dia raih dalam studinya, gelar sandangnya, gelar di sini, bukan, tapi proses. Inilah yang disebut dengan proses. Nah, kalau kita lihat teks ini, apa yang disebut dengan proses? Kalau kita lihat nanti di sini, ketika Tuhan memetik dari pohon aras yang tertinggi, dia tancap, dia tanam di gunung yang tinggi. Apakah tiba-tiba bim selebim langsung tumbuh besar? Tidak. Ada proses dia bertumbuh. Kalau petani misalnya dia pergi ke sawah, dia langsung tanam, lalu dia pulang besoknya panggil tukang panen. Ada? Enggak ada. Atau petani jagung, besok dia tanam jagung, besoknya langsung dia ambil jagung. Ada? Enggak ada. Yang ada ialah dia tanam, dia tumbuh, dia kemudian pupuk, dia kemudian siangi supaya jangan ada tumbuhan lain yang mengambil tenaga atau bagian dari buah. Lalu dia biarkan tumbuh, lalu kemudian menguning, baru dituai. Ada proses yang panjang, minimal 100 hari atau minimal 3 bulan menanti hasil. Tidak ada mungkin kita orang tua kan di sekolah SD atau SMP 7, materi 7 maksudnya, lalu mendaftar langsung tiba-tiba tamat 3 tahun tanpa melalui 3 tahun, langsung kasih ijazah. Nggak ada itu. Nah, sekarang harus gradual. Pertumbuhan itu gradual, alami. Dulu memang ada akselerasi. Kelas 1 SMP bisa tiba-tiba dia sudah kelas 2, tiba-tiba dia sudah kelas 3, akselerasi. Sekarang pemerintah tidak kasih lagi akselerasi. Di kami juga dosen sekarang nggak bisa lagi percepatan. Misalnya dia dari lektor langsung profesor, nggak bisa. Atau dari asisten ahli langsung lektor kepala, nggak bisa. Sekarang sudah dilarang.
harus gradual, alami. Artinya pertumbuhannya alami. Kalau tiba-tiba dipaksa instan semua, maka banyak penyakit yang tumbuh. Setelah lahir dan Indomie dulu instan ini, maka banyak penyakit di bumi ini. Kanker, tumor di tubuh kita ini tumbuh segar karena makan instan, termasuk mie instan, McDonald, apalagi KFC, semua yang instan membuat penyakit bertumbuh, berkembang di dalam tubuh kita. Maka supaya jangan tertumbuh kanker dan tumor dalam tubuh kita, hindarilah yang instan. Beriman pun juga jangan ada yang instan. Pas mau mati perjamuan kudus, dia anggap itu cepat masuk surga. Itu bukan iman yang instan. Beriman itu proses. Maka setiap minggu hadirlah di sini, itu proses untuk masuk surga. Jangan lompat. Tiba-tiba setelah umur 70 tahun atau 75 tahun mau mati, panggil pendeta untuk apa? Perjamuan kudus. Lalu setelah perjamuan kudus, datanglah orang, bapak ini luar biasa, pada akhir hidupnya dia perjamuan kudus masuk surga. Siapa bilang? Jangan kita jadikan perjamuan kudus menuju surga. Enggak. Perjamuan kudus ialah menghapus dosa. Kalau dihapus dosanya, syukur-syukur Tuhan, terima. Seperti orang yang di samping kanannya itu, ingatlah aku Tuhan, jika engkau sudah di paradiso, hari ini engkau bersama saya di paradiso. Tidak kepada semua orang itu berlaku, hanya kepada dia itu berlaku. Kepada kita harus gradual, harus alami, datang setiap minggu beribadah di GMI Anugerah ini supaya masuk surga. Amin. Itu. Jadi tidak ada yang instan. Sabarlah, kapan masuk surga? Jangan sekarang, sabarlah dulu. Kita ikuti aja ibadah terus di sini, ibadah terus sampai mati. Itu masuk surga itu. Daripada tidak pernah ke gereja tiba-tiba kita katakan masuk surga, itu tidak benar. Nah, itulah cara mengubah. Jadi ada proses pertumbuhan dan pembentukan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada penyediaan dan perlindungan Tuhan. Mengapa Tuhan menumbuhkan pohon-pohon itu? Kalau kita baca teks tadi, supaya apa? Supaya semua burung-burung datang berlindung kepada pohon itu. Itu maksudnya. Supaya pohon yang ditanam Tuhan itu ada fungsinya menjadi perlindungan bagi banyak burung yang ada di gunung itu. Kita juga begitu. Kalau Tuhan membentuk kita, Tuhan mengubah kita menurut kehendaknya, ada tujuannya. Supaya apa? Ada banyak orang yang berlindung dalam kehidupan kita. Kita menjadi naungan sayap bagi orang yang membutuhkan perlindungan. Kita memberikan dekapan yang hangat bagi orang yang kedinginan. Kita menjadi orang yang memberikan perlindungan di kala datang matahari dan hujan, di kala malam hari tiba. Itulah tugas kita di kala kita dibentuk Tuhan menurut kehendaknya. Jadi itu fungsi dari pohon itu, menjadi tempat perlindungan. Fungsi kita sebagai manusia atau umat yang percaya, yang dibentuk menurut kehendak Tuhan, supaya kita menjadi tempat perlindungan. Banyak anak-anak sekarang mencari tempat perlindungan di kafe-kafe, atau tempat perlindungan di warnet, atau tempat perlindungan di dugem, karena di rumah tidak ada tempat perlindungan. Di rumah tempat ibu-ibu cerewet. Setelah masuk pintu, mulai masuk anaknya sampai tidur nggak henti-henti. Ibunya merepet. Bagi dia, waduh, rumah ini rumah. Pergi dia cari tempat yang tidak ada merepet. Itu merepet boleh, tapi juga kita harus menjadi perlindungan anak. Karena dia bermasalah di luar sana. Di sekolah mungkin dia tidak bisa mengerjakan matematika, fisika, biologi, IPS. Dia butuh tempat curhat. Jangan disuruh langsung bekerja di rumah. Nantilah kalau kita sudah tanya, nah apa perasaanmu hari ini?
Apa pelajaranmu? Apa persoalanmu di sekolah? Saya selalu tanya 5 hal ini setelah tiba di rumah atau sedang dalam perjalanan menuju rumah. Apa yang kau pelajari? Ada PR? Bagaimana perasaanmu? Menyenangkan ada yang menyedihkan, ada pengumuman. Nah, itu aja. Supaya apa? Saya tahu dinamika yang terjadi dalam hidupnya. Kalau dia sulit matematika misalnya, ada kesulitan, ada apa itu? Fisika. Oh iya, nanti kita pelajari. Kita bantu. Kalau dapat nilai bagus, puji. Kalau tidak bagus pun syukur. Jangan langsung keluarkan kata-kata umpet. Ngapain? Nilaimu gimana kau? Itulah main handphone kau terus. Enggak menyelesaikan itu. Dia butuh perlindungan. Nilainya 5 betul. Tapi tolonglah dia supaya nilainya 6. Nilainya 7. Bantu dia. Kalau sudah seperti itu ditemukannya di rumah, dia tidak akan cari perlindungan di tempat lain. Kita menjadi ibu yang punya sayap mengayomi, suami yang punya sayap melindungi. Sehingga bagi dia rumah adalah tempat penyelesai masalah, bukan sumber masalah. Rumah adalah sumber masalah benar, tapi harus diselesaikan masalah itu di rumah juga. Itu yang keempat. Jadi penyedia dan perlindungan Tuhan. Yang kelima ialah keadilan Tuhan. Kalau kita baca teks, dikatakan tadi ini soal keadilan ya. Kita lihat ayat yang ke-24. Segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang merendahkan pohon yang tinggi. Pohon yang tinggi bisa direndahkan. Dan pohon yang rendah bisa ditinggikan. Pohon yang layu kering bisa ditumbuhkan tunasnya. Pohon yang bertunas yang tumbuh bisa dikeringkan lagi. Ini keadilan Tuhan. Jadi kalau dikatakan Tuhan itu mengubah kita, mengubah hidup kita menurut kehendaknya, Tuhan adil. Tuhan adil itu berarti Tuhan memberikan kekuatannya, kemahakuasaannya seturut dengan kehendaknya. Artinya jangan kita banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Atau kita banding-bandingkan orang lain dengan anak kita. Tengoklah, si poran. Itu membuat jengkel. Tetapi terimalah keadilan Tuhan itu. Kalau kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Itulah yang kita lihat, kita pelajari dari teks ini. Sekarang apa yang hendak kita renungkan dari teks ini? Yang pertama, kedaulatan Tuhan dalam setiap perubahan hidup kita. Jadi kalau kita mengalami perubahan dalam hidup kita, itu berarti Tuhan masih berdaulat dalam kehidupan kita. Jangan tolak perubahan itu. Dalam perkembangan zaman sekarang, dunia ini lebih cepat berubah daripada kita. Padahal Alkitab mengatakan kita harus setiap hari berubah. Makanya kita harus baca firman, dengarkan firman, supaya perubahan itu terjadi atas kita. Kalau kita tidak mau menerima perubahan, nanti kita digilas oleh perubahan itu sendiri. Sedangkan handphone, sekali 15 hari dia keluar model baru, handphone. Setiap 15 hari keluar model baru. Kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai warga jemaat GMI, kapan berubahnya? Sekali 1 tahun atau sekali 2 tahun. Maunya harus lebih cepat perubahan dalam diri kita menuju kehidupan yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kesabaran dalam proses pertumbuhan. Jadi sabarlah. Kalaupun khotbah dari sini agak keras-keras menyentil hati kita, sabarlah. Itu proses membentuk iman kita bertumbuh. Ini Pak Pendeta harap ini kalau berkhotbah sakit hatiku. Enggak apa-apalah, berarti iman kita masih bertumbuh. Daripada tidak sakit sama sekali, berarti hatinya tidak berfungsi lagi. Nanti kalau tidak berfungsi lagi, perlu pergi ke dokter, berobat. Karena hatinya tidak berfungsi lagi. Tidak apa-apa. Karena khotbah itu sakit ke hatiku juga, sakit ke hati Bapak Ibu. Itu artinya kita sedang diproses. Sama seperti kalau ada penyakit dalam tubuh kita, harus sakit. Dibelah, diambil, dibuang, diobati. Obat itu pahit. Untuk apa? Supaya kita beroleh kesembuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadilah menjadi pengayom, tempat perlindungan bagi siapapun. Sebagai ayah kita menjadi tempat perlindungan, sebagai ibu tempat perlindungan, sebagai anak
kita nyaman dalam perlindungan kasih Tuhan di tengah keluarga kita. Di gereja ada tempat perlindungan siapa? Pengurus gereja. Dan di masyarakat kita menjadi tempat perlindungan, tempat orang bertanya kepada kita. Yang keempat, terakhir, kita mengalami kepastian janji Tuhan. Ayat yang ke-24, mari kita baca pada ayat yang terakhir. Di baris terakhir, ayat 24. Ayat 24, mulai dari kata aku Tuhan. Kita baca bersama, 3, 2, ya. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan melakukannya. Itu janji Tuhan. Jadi yang kita renungkan dalam minggu ini ialah ada janji Tuhan yang akan dinyatakan kepada kita. Aku Tuhan yang mengatakannya. Itu artinya janji Tuhan berlaku untuk kita semua. Jadi jangan kita menganggap kalau Tuhan membentuk kita, Tuhan sedang mengubah kita menurut kehendaknya. Tuhan berarti benci kepada saya. Mengapa hidupku susah? Mengapa hidupku susah? Mengapa hidupku begini? Tidak. Tuhan sedang mengubah hidup kita menjadi sempurna. Tuhan sedang berjanji mengubah hidup kita menjadi tempat perlindungan bagi banyak orang. Tuhan sedang mengubah hidup kita menjadi orang yang lebih baik ke masa depan. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti memahami firman-Nya kini sepanjang masa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini berbicara bagaimana Tuhan mengubah kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami yakin perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kami menunjukkan Tuhan berdaulat atas setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan hendak menunjukkan ada kesabaran bagi kami menanti pertumbuhan itu menuju kesempurnaan hidup kami. Karenanya kami rindu Tuhan pakailah kami menjadi tempat perlindungan, pengayom bagi seluruh keluarga kami, anak-anak kami, suami istri kami, gereja kami, masyarakat kami, dimanapun kami berada. Kami mengamini janji Tuhan bahwa Engkau berkata, aku Tuhan yang mengatakannya dan akan melakukannya. Kiranya Tuhan bertindak atas kami, memberkati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang mau diubah seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.